Oke, Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini kita akan membahas tentang penyebab saraf kejepit. Ya, jadi saya sebetulnya tidak memiliki kewenangan untuk membahas ini secara lebih lanjut. Cuman ada keterkaitan dengan salah satu bidang yang saya tekuni, ya sebagai seorang expert, dan saya punya lisensi juga sebagai nutrisionis, terus kemudian dalam hal berkaitan dengan fisiologis, ya, pernah belajar juga, ada sertifikasinya juga. Jadi sedikit akan membahas hal ini, cuman dari sisi medis. Kalau memang Anda punya keluhan berkaitan dengan saraf kejepit ini, atau mungkin Anda punya gejala yang mirip-mirip dengan saraf kejepit, ya mohon tidak menyimpulkan atau mendiagnosa diri Anda sendiri melalui video penjelasan ini. Jadi sebaiknya Anda konsultasi ke dokter, ke fisioterapis, ke ahli syaraf, ya neurolog terutama, ya untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi terhadap diri Anda. Karena banyak sekali, ya, orang-orang yang menyatakan diri dia, ya, pengalaman saya sebagai seorang herbalis, sebagai seorang hipnoterapis di profesi yang saya jalani juga gitu, banyak orang yang mengklaim diri mereka mengalami saraf kejepit, tetapi ya setelah diperiksakan, setelah diteliti lebih lanjut, ya diobservasi lebih jauh, ternyata ya hanya back pain biasa, ya, atau sakit punggung biasa yang diakibatkan oleh keseleo, oleh berat tubuh dia yang tidak seimbang dan sebagainya. Tapi ini sebagai salah satu penjelasan, dan nanti akan saya jelaskan secara tuntas karena berkaitan sekali dengan berat badan seperti itu. Nah, saraf kejepit ini, ya, penyebab ada beberapa begitu, ya, yang lazim terjadi, ya, menjadi salah satu penyebab dari saraf kejepit ini. Yang pertama yaitu karena cedera, ya, terluka, karena benturan, karena adanya kecelakaan atau apapun itu sangat sering terjadi, sangat lazim terjadi. Terus kemudian karena adanya posisi duduk atau posisi yang sering kalian lakukan ketika kalian beraktivitas sehari-hari, dan posisi tersebut memberikan tension, ya, atau memberikan tekanan ke tubuh kalian, terutama tubuh bagian belakang. Jadi postur tubuh kalian ketika misalnya kalian bekerja, kalian sekolah, kalian belajar dan sebagainya, itu ternyata sangat mempengaruhi dan bisa, kalau terus-menerus terjadi, bisa mengakibatkan saraf kejepit, ya, seperti itu. Terus kemudian ada gangguan artritis, ya, nyeri yang bisa diakibatkan karena rematik dan sebagainya, faktor fisik, ya, sekali lagi dokter yang bisa memeriksakannya. Terus kemudian cedera juga yang disebabkan oleh olahraga yang terlalu berat, yang terlalu intens, itu juga bisa mengakibatkan saraf kejepit ini. Jadi selain tadi kecelakaan, faktor cedera juga bisa. Terus kemudian ada stres, ya. Stres itu juga ternyata sangat mempengaruhi atau menjadi salah satu penyebab dari saraf kejepit. Dan yang terakhir yang akan kita bahas secara panjang di video ini, seperti saya bilang tadi, masih ada keterkaitan dengan video-video saya lain dan juga channel ini, ya, dari Diet Kalori, yaitu berkaitan dengan berat badan yang berlebih, yang overweight, yang bahkan sampai ke obesitas, yang secara otomatis akan memberikan tension, ya, sekali lagi tekanan, ya, atau beban di bagian saraf. Jadi saraf kejepit ini memang saraf yang katakanlah mendapatkan tekanan di beberapa bagian dia. Jadi dia benar-benar ditekan, bahkan sampai ada yang pecah begitu, sampai ada yang, ya, mengakibatkan nyeri, mengakibatkan kelumpuhan pun ada, ya. Dan seperti saya bilang tadi, ya, penyebab yang saya jelaskan tadi yang terakhir, yaitu salah satunya berkaitan dengan berat badan Anda. Jadi niatan saya untuk ini bukan serta-merta
menakut-nakuti, tapi memotivasi Anda untuk memulai gaya hidup yang lebih sehat, karena ya ketika Anda menjalani pola hidup yang tidak sehat dan yang juga ditunjukkan dengan gejala saraf kejepit ini akibat berat badan yang terlalu berlebih, maka ya efeknya akan sangat fatal, bahkan bisa sampai mengalami kelumpuhan, karena saraf ini merupakan sistem penghubung antara otak kita dengan tubuh kita. Sistem saraf inilah yang menjadikan kita mampu untuk menggerakkan seluruh bagian tubuh kita. Saraf ini ya, terutama saraf di punggung ya, saraf kejepit kan biasanya paling banyak dijumpai ya, atau mayoritas memang saraf-saraf yang berada di bagian belakang tubuh kita, karena kita memiliki tulang yang ya satu bagian tulang yang lurus yang menopang sentral, yang menopang secara katakanlah antara tubuh bagian atas dan juga keseimbangan juga dengan tubuh bagian bawah. Jadi kinerja dia cukup berat, dan apalagi kalau ditambahi dengan berat badan kita yang memang berlebih akibat dari timbunan lemak seperti itu. Jadi banyak sekali kan orang-orang yang mengalami saraf kejepit itu merasakan sakit yang amat sangat, tidak bisa beraktivitas, kalaupun bisa kadang hanya di atas kursi roda atau harus bed rest ya, beristirahat secara total di atas tempat tidur. Dan saya yakin ya kalian tidak ingin mengalami kondisi seperti itu ya. Jadi salah satu caranya yang bisa kalian lakukan saat ini, terutama jika kalian mengalami kondisi yang tubuh kalian overweight ya, mengalami berat badan berlebih atau bahkan yang sampai obesitas, ayo atur pola makan kalian, atur jumlah kalori yang ada dalam diri kalian, perbanyak aktivitas fisik yang menyebabkan jumlah kalori yang terbakar di dalam diri kalian jadi naik, sehingga berat badan kalian akan sedikit demi sedikit turun sampai pada satu titik di mana berat badan kalian seimbang dan tidak akan menyebabkan saraf kejepit akibat itu tadi, tekanan dari tubuh kalian yang terlalu berat karena tumpukan lemak ya. Jadi mencegah sekali lagi itu lebih baik daripada mengobati. Kalian bisa lihat mungkin ada saudara kalian atau seseorang yang kalian kenal yang mengalami saraf kejepit ya. Itu sangat luar biasa, mereka ingin sembuh karena sepertinya penyakit ini itu sangat mengerikan begitu ya. Ketika seseorang terserang penyakit tersebut atau terkena penyakit tersebut ya, gerak tubuh mereka jelas sangat terbatas ya. Mereka merasakan kesakitan yang amat sangat ya, merasakan rasa sakit, rasa kebas, rasa seperti kesemutan dan sebagainya, rasa bahkan sampai seperti seolah-olah kehilangan tubuh mereka karena ya gerak mereka, tubuh mereka sangat terbatas sekali, apalagi kalau sampai mengalami kelumpuhan ya. Dan tadi ya beberapa akibat tadi bisa diakumulasikan. Bayangkan kalau misalnya kalian mengalami kecelakaan misalnya, ya amit-amit ya, mudah-mudahan, saya tidak mendoakan, mudah-mudahan sih kita semua terselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, senantiasa selalu bertindak safety ya, selalu aman, mengutamakan keselamatan. Tapi jika berkaitan dengan postur tubuh tadi ya, ketika kita kerja selalu atau seringnya duduk begitu ya, terus kemudian juga ditambahi dengan berat badan yang kita miliki, otomatis kan tubuh kita sering seperti ini gitu ya, kalau di depan laptop atau di depan smartphone gitu kan terpaku, lebih cenderung maju. Nah secara postur itu kan tidak baik karena memberikan beban berat lebih bagi tulang punggung kita. Dan juga bayangkan kalau tubuh kita juga mengalami kondisi di mana terlalu berat ditopang oleh tulang punggung yang kita miliki ini, dan itu terjadi bertahun-tahun ya, otomatis tidak semuanya sih, tapi akan sangat beresiko ya, osteoporosis, artritis ya, rematik, dan sampai ke kondisi yang dimana
saraf yang kita miliki ya, yang merupakan saluran penghubung antara otak kita ketika kita memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kita untuk menggerakkan sesuatu, untuk bergerak ke kiri dan kanan dan sebagainya, akan mengalami kerusakan karena terjepit ya. Fungsinya tidak akan normal seperti itu. Jadi saraf yang kita miliki itu tidak bekerja secara optimal, dan saraf kejepit itu tidak hanya serta-merta di bagian tulang punggung saja, namun mayoritas sekali lagi terdapat di saraf tersebut karena menopang yang saling berat ya, yang cukup berat, dan dia berdiri sendiri ya, tulang punggung yang kita miliki tersebut. Ada di bagian ligamen, tendon dan sebagainya juga kadang ada kondisi-kondisi di mana saraf kita mengalami masalah kejepit ya karena tensi yang cukup tinggi tadi. Tapi yang cukup mengkhawatirkan dan banyak sekali dijumpai di sekitaran kita itu adalah yang di bagian punggung yang harus kita waspadai. Jadi ya, kalau Anda tidak ingin hal tersebut terjadi dan Anda merasa tubuh Anda terlalu berat ya, Anda juga bisa mencek ya, kalau Anda bergabung bersama kami di dietkalori.co.id, Anda akan tahu berapa idealnya berat badan Anda yang seharusnya Anda miliki itu ya, dan juga nanti Anda akan kita pandu untuk benar-benar mendapatkan berat badan yang ideal supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya misalnya saraf kejepit semacam ini yang ya sebisa mungkin kita hindari. Oke ya, saya rasa itu sedikit dari saya. Sekali lagi, jangan pernah memvonis atas dasar diri gejala-gejala yang Anda rasakan ya. Periksakan ke dokter ya, ke para ahli, neurolog berkaitan dengan apa yang terjadi. Jangan hanya karena sakit punggung terus kemudian membuat diri Anda memvonis, mendiagnosa diri Anda sendiri kemudian saraf kejepit. Jadi konsultasikan ke mereka yang lebih ahli. Untuk video ini jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga YouTube channel kita dietkalori.co.id dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Jangan lupa ada podcast di Spotify juga, yang mau mendengarkan podcast, atau Instagram atau Facebook fanpage, silahkan di like. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.